Lord, we bless me unto Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. I mean, give the fullness. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of Shalom. Amin. Shalom. Saudara, saya mau bicara tentang sedikit. Tolong Pak Wahyu, saya mute kamu ya. Suara ada angin masuk ke tempat sini ya. Oke, saudara dikasih Tuhan, saya akan lihatnya saudara. Ini adalah namanya kemah suci pertama yang didapatkan oleh Musa. Musa mendapatkan dari Tuhan sebuah namanya kemah suci. Ini adalah patron dari surga yang turun kepada Musa. Pertama kali saudara perhatikan, ini adalah kemah Daud pertama. Itu terbuat dari namanya kelambu, jadi kain. Itu adalah dari kain, itu adalah pondok Daud pertama. Nanti saya akan bawa saudara lihat, itu ada beberapa pondok Daud. Ini yang pertama. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk dari rumahnya siapa itu yang mereka bawa. Terus ada Usa yang mati, mereka korbankan sepanjang jalan. Itu korbankan kurban hewan, lembu. Nah, sampai satu tempat Musa taruhlah di Yerusalem. Ini adalah bentuknya. Jadi ini bentuknya. Ini adalah setelah itu ada lagi. Ini adalah ini adalah pondok Daud yang pertama. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya nanti berapa ini adalah Salomo. Sudah itu, nah ini kemah suci. Semuanya itu sama, ada halaman, rumah kudus, dan rumah maha kudus. Ruang suci, ruang maha suci. Nah, ketika di pondok Daud pertama itu belum ada. Mulai masuk ke Salomo itu ada. Nah, kita akan lihat. Nah, ini pondok Daud pertama dibangun oleh Raja Daud. Terbuat dari kain kelambu. Berbentuk sebuah tenda. Nah, sebuah tenda itu bentuknya pondok. Makanya dikatakan itu pondok Daud. Di dalamnya diletakkan tabut Allah. Nah, itu tadi 2 Samuel 6 ayat 17. Itu katakan bahwa tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ini pondok Daud kedua. Itu adalah Ka'bah Salomo. Di dalamnya ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tadi kita lihat ini ada halaman, nanti ini ada halaman, ini ada halaman, ini ruang kudus dan ruang maha kudus di dalamnya. Oke, ini di dalam ruang maha kudus nanti ada barang-barang kudus yang dikhususkan buat Tuhan. Mezbah, korban bakaran, itu ada semua ada di dalamnya. Ini adalah tabernakelnya Musa. Oke, yang ketiga ini adalah pondok Daud ketiga, Ka'bah Zerubabel. Pembangunan Ka'bah ini sesuai dengan Amos 9 ayat 11 sampai 12. Berbicara kembali akan dibangun kembali pondok Daud. Nah, itu namanya Zerubabel. Ini penggenapan 20. Pondok Daud keempat ini adalah sampai Yesus datang, itu ada. Itu dibangun oleh Kaisar Herodes. Itu adalah ini. Di sini kita melihat bahwa pondok Daud kedua, Ka'bah Salomo, pondok Daud ketiga, Ka'bah Zerubabel, dan pondok keempat sebenarnya itu sama. Semuanya berawal dari visi Raja Daud yang pada awalnya membangun pondok Daud pertama. Ingat Daud katakan ketika aku tinggal di istana, tetapi Tuhan itu ada di tenda. Dia sampaikan ke Nabi Samuel. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah
di pelataran, itu adalah pondok pertama. Itu di sana. Nah, saudara, saya mau bawa saudara baca satu hal. Ini Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan ini ketutup apa ya? Nah, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, di dalam The Message itu bagus sekali. No longer puring. Dikatakan tidak ada lagi korban. Puring out itu adalah sebuah pengorbanan, penumpahan. Itu adalah, sebentar saya terima Stefano dulu ya. Oke, tidak ada lagi sacrifice blood of animals, but the pouring out. Pouring out itu cerita tentang sebuah korban. Itu apa korban? Korban adalah pujian. From our lips, keluar dari bibir kita. Ini ada to God's in Jesus name. Korban pujian pengagungan pada Tuhan sama dengan sekarang itu adalah korban hewan. Maknanya itu adalah sekarang tidak ada korban domba, korban itu sudah diganti dengan sebuah korban pengagungan, pemujaan, memuliakan Tuhan melalui bibir kita di dalam nama Yesus Kristus. Itu merupakan sebuah korban hidup di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan Bapa Raja di atas segala raja, di Adonai begitu rindu, begitu disukakan hatinya kalau engkau dan saya mulai memuji-muji Dia. Di dalam Amplified Bible, at all the times offer up to the God a sacrifice of praise. Ini adalah sebuah pemujaan, sebuah korban penyanjungan. At all the time, setiap saat yang diberikan, di offer up, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Which is this the fruit of lips. Ini adalah buah bibir. Nah, saudara saya punya buah bibir. Buah bibir kita berkuasa. Pak Singgi berkali-kali katakan, what you think that your heart is. Apa yang kamu pikirkan di hatimu, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu itu akan terjadi. Dan apa yang kamu perkatakan itu membawa sebuah kuasa. Nah, saudara, buah daripada mulut bibir kita itu apa? Adalah thankful, sebuah ucapan syukur, and confess, pengakuan, the glorify His name, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini sebuah, saya katakan nanti saya akan share kepada saudara bahwa hari ini bait Allah yang sesungguhnya di mana Tuhan bertata, yaitu Tuhan bertata di atas pujian penyembahan dari mulut bibir saudara saya. Dan lebih lagi nanti kita akan bawa ada kuasa di tengah sini. Sebentar saudara, ini macet ini. Saya keluar dulu saudara ya. Saudara masih dengar saya ya? Masih. Oke, sebentar saya akan ini karena ada yang masuk. Jadi tadi Stefano masuk, saya terima langsung, saya punya PowerPoint itu macet. Kadang-kadang terganggu ya karena elektronik ya. Oke, sambung lagi, sudah kelihatan? Ya. Oke, ada yang speaker bunyi, tolong sampai ke saya, nggak semua saya mute ya. Nah, di bawah, ini saya macet lagi, oke. Di bawah ini ada Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Agar supaya apa? Tujuannya supaya semua orang lain mencari Tuhan
dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentunya ini bukan ada sebuah pondok Daud, sebuah tempat yang permanen di tempat ini. Sebab bicara semua orang lain, ini berbicara dalam bahasanya itu bahasa global, bahasa universal. Ini tentunya bukan sebuah tempat yang paten. Nah, kita kembalikan ke atasnya ini, itu mana? Sekarang pondok Daud yang sesungguhnya itu adalah ada di saudara dan saya. Sebentar, saudara, ada yang masuk lagi. Pak Sur nyala aja Pak Sur ya. Jadi jangan batuk dulu Pak Sur. Jadi bisa kasih saya reaksi kalau ini. Saya ini agak macet nih. Saya punya ini PowerPoint ini. Saya katakan baik Allah itu adalah our lips to praise God. Our lips, mulut bibir kita yang mengagungkan Tuhan. Sehingga Tuhan itu bertata di tengah pujian penyembahan. Kita lihat the power of praise and thanksgiving. Kita lihat bahwa sekarang sebenarnya pondok Daud sekarang itu mulai dipulihkan. Khususnya di Indonesia, di Australia. Di situ ada Hillsong. Di Indonesia ada GPCC. Di gereja-gereja Tuhan. Kegerakan anak-anak muda. Mengapa anak-anak muda itu seperti di mesin penyedot itu nih? Itu karena apa? Pujian penyembahan sekarang anak-anak muda itu luar biasa. Saya tahu di era tahun 90-an, tahun 2000-an waktu itu ada kegerakan sebenarnya dari MDC. Itu anak-anak muda yang luar biasa saya melihat. Tetapi saat ini kita melihat itu menyebar. The power of praise and worship mulai dari Betani. Itu adalah Betani apa sih coraknya? Apa sih bentuknya? Apa sih kelebihannya? Kita mendengar khotbahnya Pak Alex. Apakah khotbahnya Pak Alex bagus? Tapi hadirat Tuhan itu luar biasa. Apa? Mereka menyembah dari Niko, dari CC Marlatu, dari Insinyur Arifin, awal-awal mula, dari ibadah tenda. Itu mujizat terjadi apa? Tuhan bertata, Tuhan hadir. Dan hari ini kita mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Kita dengar Zoom hari-hari ini. Termasuk Roni Daud Simeon. Waktu di ini ada namanya Jarod Wijanarko. Ada ini. Saya dengar. Mereka itu hamba-hamba Tuhan terjangkit namanya COVID. Sebuah penyakit yang dihadapin hidup atau mati. Gitu aja. Imun kita kuat, kita hidup. Imun kita kurang. Itu kita akan menghadapi maut. Nah, saudara, kesaksian dari mereka katakan, kita hanya nggak bisa berdoa dengan mulut bibir lagi. Tidak bisa berdoa dengan logika kita lagi. Kita sudah bukan hamba Tuhan yang meminta-minta. Kita hanya praise the God. Kita siapkan diri kita menyembah yang dalam. Sendiri dalam kamar. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, mungkin Ibu Elizabeth yang tahu, 38 hari ada di kamar. Dia menyembah. Dia itu adalah bukan lockdown lagi, tapi dia positif dan dia itu ada di rumah, di kamarnya. Dia bilang, saya sudah lama. Ketika waktu saya bertobat, saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Waktu itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tiap hari itu saya merasakan. Itu udah hilang. Selama berpuluh-puluh tahun saya melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini, saya bisa ambil gitar kecil, saya nyembah. Dari pagi sampai sore sampai malam. Karena tengah malam gak bisa tidur, saya nyembah Tuhan. Tapi di tengah-tengah penyembahan Tuhan itu lepasin dia. Dia hanya dalam waktu puluhan hari udah selesai. Positif jadi negatif. Karena itu datang terus men-swab dia, rapid test. Dia udah ini, tapi istrinya kamu harus tetap 38 hari. Dia bilang, the power of praise, the power of worship. Saya katakan itu adalah pondok Daud. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membangun kembali. Jadi kita menyembah Tuhan bukan rame-rame, tapi pribadi lepas pribadi. Jadi hari-hari ini saya sampai ke Bu Ayu, saya melihat ada kuasa Tuhan di balik daripada COVID ini. Gereja Tuhan dibangun kembali. The quality, kualitas daripada orang-orang percaya itu akan ditampi di filter. Saudara, pondok Daud secara fisik dulu itu bicara tabernakel, kemah suci, halaman ruang suci, ruang maha kudus. Hari ini pondok Daud di akhir zaman kita melihat bahwa pemulihan penyembahan sejati adalah hati yang memuja,
Hati yang memuji. Pemujaan itu lewat kita sebagai bait Tuhan di akhir zaman. Praise and worship revival. Kepada siapa? Kepada Dia Raja di atas segala raja. Tergenaplah Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Hadiratnya melawat dan merubahkan hati-hati manusia. Saudari kasih Tuhan, ini kita adalah bait Allah. Bait Allah yang dipenuhi dengan pujian dan pengagungan dan pemujaan. Saudara, hari ini kita sedang menghadapi persoalan-persoalan. Tuhan katakan, nak, selah. Selah tahu ya, pemberhentian sejenak. Selah. Untuk apa? Untuk kita betul-betul masuk di dalam pertamanya Tuhan, maligainya Tuhan. Kita menyembah Dia. Saudara, kenapa saudara kita harus dilatih untuk menyembah? Dalam firman ini, saya tidak baca semuanya. Ini cerita tentang ada 4 makhluk dengan 6 sayap. Mereka itu terus memuji Tuhan. Berkatakan, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap makhluk-makhluk bersama puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur. Terus mereka mengagungkan Raja segala raja di atas tahta. Maka tersungkurlah 24 tua-tua di hadapan Dia dan melemparkan mahkota. Karena hadirat Tuhan begitu kuat. Sampai mereka semua sama-sama berkata, ya Tuhan, punya mula. Ya kan? Nah, kelayakan menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah yang telah menciptakan. Jadi mereka menyembah Tuhan. Kenapa ini? Ini adalah sebuah gaya yang saudara saya dipersiapkan di muka bumi ini. Gaya hidup kita itu suka memuji, menyembah. Saya tiap hari itu saya katakan, malam tidur saya ada pujian, pagi tidur ada puji-pujian yang keluar. Ya, jadi ini menjadi lifestyle pertama yang ada di surga, mulai bumi ini. Saudara dan saya, kalau engkau dan saya adalah orang percaya, pasti ada pujian baru. Ada pujian baru dalam hati kita setiap hari. Di surga, tiada henti-hentinya doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Inilah yang Tuhan kehendaki dari antara umatnya. Restorasi Pondok Daud, selain memuliakan Tuhan, juga merupakan sebuah latihan, persiapan saudara saya masuk surga. Restorasi Pondok Daud memungkinkan seseorang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya percaya engkau dan saya punya pengalaman. Ketika engkau menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan menyentuh engkau, di dalam kesendirian engkau menangis, air matamu keluar, engkau merasakan jamaah, engkau merasakan kasih Tuhan, engkau merasakan Bapa sedang memeluk kita. Saya percaya, amin saudara. Saya percaya, itulah keintiman, itulah sebuah ibadah yang sejati. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu menyembah Dia itu adalah kita memuja Dia, memberikan Dia hormat tertinggi kepada kekasih jiwa kita, bahkan kepada Raja segala raja. Daud memerintahkan beberapa orang. Ketika di situ ada kemah Daud, ada tabut Tuhan siang dan malam 24 jam selama 7 hari seminggu di sekitar kemah Tuhan. Daud sendiri juga seorang yang sangat gemar memuji. Saudara, 7 ini adalah firman-Nya, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, saudara, Daud membangun pasukan pujian dan penyembahan untuk pengagungan kepada Tuhan di kemah suci Daud. Kita tahu bahwa inilah ada beberapa ini tim praise and worship, tim lead WL-nya Daud. Satu namanya Kenanya, kedua Asaf, Yedutun, Heman. Ya tentunya saudara saya secara ringkas saja, secara garis besar tidak bisa rinci, saya uraikan saudara betapa pentingnya dalam sebuah worship, dalam sebuah penyembahan yang dikeluar dari segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan kita. Daud mempunyai 7 imam peniup nafiri. Pasti dia punya banyak, ratusan bahkan ribuan peniup nafiri. Tapi dia pilih ada 7 orang yang the chosen one, the chosen priest. Ini imam yang terpilih. Daud mempunyai 24 pemusik, yaitu anak-anak dari pemimpin pujian. Saudara bisa foto ini nanti, bisa cari firman-Nya. Ini Peter Joe saya terima, kalau terima nanti putus lagi saya punya ini.
Ini Peter Joe masuk, ini tadi udah masuk keluar lagi. Oke, saya terima ya. Kalau matilah, sekhawatir saya punya ini mati. Saya punya PowerPoint. Oke lah, saya terima lah ya. Mudah-mudahan mati nggak ya? Mati ya. Ya, saya nggak bisa diganggu di tengah. Kalau ada yang lain kali saya kasih co-host ya. Jadi saya mati di tengah ini. Saya terima Peter Joe ini tidak mati. bisa live ya, live di Facebook saya buka ini Facebooknya live-nya ya. Ya, ini udah mati ini PowerPoint saya harus keluar. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi saya terima Stefano mati, ini terima Peter. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nomor 4 ya, Daud mempunyai paduan suara yang terdiri dari 288 orang. Daud mempunyai kelompok 4.000 pemusik dan penyanyi. Tolong yang lain jangan ngomong. Yang lain jangan bicara dong. Siapa yang speaker masih nyala ya? Tolong yang lain jangan ngomong ya, Pak Sur. Daud mempunyai kelompok 4.000 pasukan. Bayangin, 4.000 loh. Oh, pasukan pemusik dan penyanyi. Mereka kewandian nyanyi. Mengapa Tuhan begitu berkenan hadir dalam kehidupan Daud? Karena Daud menyanjung Tuhan. Ini Ida Rahayu masuk. Ya udah, udah mati kok. Ya oke. Inilah yang menjadi sebuah karakteristik, sebuah bentuk, sebuah corak pondok Daud. Kalau saudara katakan, saudara saya berkali-kali namanya dulu saya terus disampaikan oleh Bu Sukma, Pak, kita ini harus kembalikan pondok Daud. Pondok Daud itu adalah kita harus siap. Kalau kita bicara tempat, harus siap. 24 hours. Ada yang terus ada namanya kayak ukupan. Terus memuji, menyembah, memuji, menyembah. Mungkin deklarasi ya. Tapi kembali pondok Daud akhir zaman ini adalah saudara dan saya. Adalah karena kemah puji-pujian. Tuhan berkenan hadir. Kalau engkau memberikan sebuah ukupan, yaitu puji-pujian dan ucapan syukur. Di satu Tawari, di Mazmur ini, semua dikatakan. Ya tentunya tabut perjanjian ini, itu berbicara, apapun kita lakukan dalam sebuah kebenaran. Sebuah perjanjian ikatan kita bersama Tuhan. Oke. Saudara lihat ini. Saudara dengar sebentar ya. Terlalu banyak kebaktian di gereja, sangat teatrikal. Kita buat acara penyembahan. Tuhan tidak suka ya. Ini serius. Penyembahan, jangan pikir biasa. Saudara rindu dengar khotbah. Tuhan tidak rindu bos. Tuhan rindu penyembahan. Tapi penyembahan kayak apa? Penyembahan bukan tentang musik. Bukan. Penyembahan itu tentang Tuhan. Sama. Waktu Tuhan panggil Musa, bawa umatku menyembah aku. Musa bilang, oke Tuhan. Sementara mereka berjalan, mereka bersungut-sungut di jalan. Tuhan bilang buat Musa, aku yang bawa kamu keluar dari Mesir. Aku cuma rindu bersekutu memeluk anak-anakku. Katakan, kenapa mereka bersungguh? Bayangkan, 40 tahun kamu berjalan. Saya jamin hidupmu, belum pernah kamu kelaparan. Kamu minta roti, saya turunkan dari surga. 40 tahun. Kamu minta daging, saya turunkan daging. 40 tahun. Sepatu kamu tidak pernah rusak. Baju kamu nggak pernah rusak. 40 tahun. Saya cuma rindu. Saya ingin memeluk anak-anakku. Kenapa mereka bersungguh? Katakan itu Israel. Coba kamu mundur 10-20 tahun. Lihat kamu 20 tahun lalu. Siapa kamu? Kamu punya apa dulu? Mungkin kamu takut menikah. Kamu gak punya pekerjaan. Hari ini kamu pergi salon. Kamu ganti tasmu kapan aja. Kamu punya rumah. Kamu punya semua. Kamu bisa lihat pemeliharaan Tuhan. Kamu harus menyembah Dia. Kalau orang lain tidak menyembah itu urusan
syabu-syabu harus menyembah Tuhan. Saudara, saya ingat akhir tahun dan awal tahun, saya berikan pesan kepada jemaatku yang ada di Manokwari. Saya tidak putar di BSP. Saya sampaikan, Tuhan pesan dengan jelas. Tahun 2020 adalah tahun keintiman. Tahun rindu kecapimu. Jangan digantung. Hidupmu menyembah. Tahun 2020 Tuhan akan berikan kita waktu lebih cukup untuk menyembah. Tahu-tahu waktu ini sungguh-sungguh lebih. Saya hari-hari ini bisa 2 jam, 3 jam. Saya duduk main gitar. Bu Ayu tanya, Pak Wisi bisa main gitar? Nggak terlalu bisa. Hanya chordnya C, D, E, F, gitu, G, itu aja. Tapi hari-hari ini saya belajar. B minor, B plus, B apa, dan C plus. Saya belajar, saya nyembah. Dan mulai saya mainkan musik. Saya banyak belajar. Nah saudara, cari wajah Tuhan, perkenan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Memang kita perlu hari-hari cari khotbah-khotbah yang bagus. Dengar tadi Pak Kris Manusama katakan, mengapa engkau cari khotbah? Tadi saya sharing waktu kita doa siang bersama Pak Sentosa Bu Ayu. Kita udah hari ini kejar khotbah-khotbah yang bagus. Apa sih? Tuhan tuh gak butuh khotbahmu, bos, kata Pak Kris. Bukan itu, bukan Tuhan gak perlu. Tuhan itu rindu memeluk kita di taman maligainya. Tuhan rindu engkau dan saya belajar duduk diam di bawah kakinya. Sampai engkau bisa berbaling dalam pelukannya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan hari ini akan memberikan engkau sebuah perkenannya Bapa. Tuhan turun dalam hidupmu. To give you the best worship. Tuhan berikan engkau dan saya untuk memuja Dia. Saudara, kalau saudara tahu, saya kutip sedikit aja, saya potong ini, saudara dengar dalam sekian menit ini, apa yang saya sampaikan. Ketahuilah saudara, hari-hari ini, gereja Tuhan maupun orang percaya, berapa punya engkau kerinduan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Satu hari, engkau dan saya, ada berapa jam, berapa persen dari 24 jam, adakah 10% kita rindu bertemu dengan kekasih jiwa kita? Adakah engkau dan saya, katakan 5%, 1 jam? Adakah kita punya kerinduan berseru, memuja, menyembah Dia? Di dalam ibadah saja, hari-hari ini orang mencari ibadah yang kalau bisa secepatnya selesai sesingkat-singkatnya. Karena itu hari ibadah hari Minggu. Mau tidak mau harus ke gereja. Mereka cari, saudara, hari-hari ini ketika bencana ini datang, saudara saya sedang ditampi oleh Tuhan. Saudara sedang diuji respon hati kita. Saudara saya dalam masa lockdown ini. Tuhan rindu. Tuhan inginkan bahwa Bapa menanti engkau dan saya di malikainya, di tamannya, di ruang maha keintimannya, maha kudusnya. Tuhan ingin rindu anaknya datang dan masuk dalam dekapannya. Tuhan rindu saudara dalam masa-masa stay at home. Mari saudara kita belajar. Selain engkau baca firman Tuhan, selain engkau makan makanan rohani dan manusia rohmu bertumbuh, tapi Tuhan lebih rindu. Kalau bahasa Jawa katanya kangen, bahwa engkau dan saya belajar memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengeluh-elukan Dia, sampai penyembahanmu merupakan sebuah upah, sampai kehadiran Bapa suci Tuhan. Tuhan punya sebuah kerinduan, dipuji, dielu-elukan, dimuliakan, disembah, dipermuliakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah kita belajar berdiam diri saat ini. Belajar menyembah sampai setiap sel-sel tubuh kita. Saya katakan senar-senar kecapian Tuhan taruh dalam hidup kita. Bisa mengagungkan Dia. Kita katakan Tuhan itu baik, bahwasanya Dia baik. Dan segala keadaan tetap baik. Mari kita bersyukur. Bersyukur untuk segala apa yang keadaannya kita hadapi saat. Ini adalah beberapa imam musik. Saudara tahu saudara. Oke, kalau berbicara tentang penyembahan, saya bersyukur Tuhan memakai saya
sampai hari ini Aduh. Sorry. masih Tuhan terus pakai hidup saya untuk pujian penyembahan, saya bersyukur. Jadi menurut saya pujian penyembahan itu harus lahir dari yang namanya sebuah kesadaran akan bahwa kita itu butuh Tuhan, kita itu perlu Tuhan, dan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Nah sampai hari ini semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi ketika penyembahan itu lahir dari kesadaran, kita akan memberikannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, tanpa kita disuruh, tanpa kita dikomando untuk kita menyembah Tuhan. Secara otomatis kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan penyembahan itu tidak lahir dari yang namanya panggung, tapi penyembahan itu lahir di mana kita sedang ada di rumah. Worship from home, WFH, kalau yang saat ini sedang viral, worship from home. Itu penyembahan itu harus lahir dari rumah, di mana kita ada saat kita sedang ada bersama dengan Tuhan secara pribadi. Itulah penyembahan. Hidup doa pribadi kita, hidup penyembahan pribadi kita bawa kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya akan percaya ketika hidup kita, pelayanan kita dimulai dari rumah kita, dan kita akan membawa penyembahan dalam rumah itu kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu pasti akan memberkati banyak jiwa, akan mengubahkan hidup orang-orang yang sedang menyembah bersama-sama dengan kita. Jadi, ayo biarkan penyembahan itu lahir dari yang namanya kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita terlebih dahulu dan mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah berikutnya imam musik saya yang ada di gereja, koordinator sebagai koordinator PAW. Shalom, saya mau menceritakan pengalaman saya yang saya alami bersama Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, di dalam hubungan pribadi saya bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin saya ditanya apa yang saya rasakan, atau apa yang saya dapat, atau apa yang saya alami ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, satu hal cuma saya mau bilang bahwa ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, di situ Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru, kekuatan yang membuat saya dimampukan untuk menjalani setiap hari-hari saya. Dan bukan hanya kekuatan yang Tuhan berikan buat saya untuk menjalani setiap hari-hari saya, tetapi juga Tuhan memberikan damai sejahtera untuk menghadapi setiap pergumulan yang seringkali itu membuat saya terintimidasi, seringkali membuat saya khawatir, dan seringkali membuat saya lemah. Tetapi ketika saya datang dalam hadirat Tuhan, saya memuji dan menyembah Tuhan, benar-benar Tuhan tuh membuktikan bahwa saya tidak pernah sendiri, bahwa masih ada Tuhan, bahwa apa yang saya rasa saya tidak mampu, justru di dalam hadirat Tuhan, saya dimampukan untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda, untuk melihat bahwa saya tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan yang senantiasa akan melengkapi saya, akan menolong saya, dan akan berjalan bersama-sama dengan saya untuk melewati setiap beban pergumulan, menghadapi setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan juga seringkali itu Tuhan berbicara lewat setiap lagu yang saya nyanyikan di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara banyak hal. Tuhan membukakan banyak hal buat saya. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih rema lewat lagu-lagu yang saya nyanyikan. Jadi ada banyak hal yang saya dapat di dalam hadirat Tuhan, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih bahwa di dalam hadirat Tuhanlah Tuhan. Ini adalah imam musik, mereka berdua. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan dalam lirik-lirik lagu. Saya percaya saudara punya pengalaman. Ketika kita dalam lemah, kita ingat lirik lagu, ku kan terbang tinggi. Apa? Seperti Raja Wali dan melayang tinggi. Dan kita itu lagu memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan.
Nah, saudara, ini ada 2 orang, saudara saya kira kenal ya. Sebelah kiri Hendra pernah di BSP. Yang sebelah kanan saudara saya kok Shalom, kenal. pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah pribadi yang sangat merindukan adanya persekutuan antara kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan pribadinya sendiri. Nah, kesempatan pada kali ini yang saya berceritakan adalah kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu lewat pujian dan penyembahan. Pengalaman saya secara pribadi, waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya berdoa dan mengucap syukur, meminta lewat puji-pujian, lewat penyembahan, seringkali Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa dan kreatif. Seringkali kita bahkan tanpa sadar apa yang kita doakan dan kita minta sama Tuhan, itu bahkan Tuhan sudah menjawabnya lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu hal lagi yang mau saya katakan adalah waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berhubungan dengan Tuhan, itu tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang seperti tutup mata, lipat tangan, duduk, mengunci diri dalam kamar, dan sebagainya, tapi bisa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, saya selalu biasanya pada waktu sambil jaga toko atau sambil lari pagi, biasanya saya bisa melakukan aktivitas sambil memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saya rasakan dampaknya luar biasa. Rupanya Tuhan suka pada waktu kita tetap memuji Dia, menyembah Dia, walaupun kita sendiri sedang dalam beraktivitas. Satu kali saya ingat, saya pernah menderita sakit batuk yang cukup parah, dan lewat doa pujian, waktu saya di kamar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan itu seperti berbicara kepada saya bahwa kamu nih malas olahraga. Singkat cerita, pada waktu itu saya mulai memaksakan diri saya untuk rutin berolahraga, lari pada waktu itu, dan singkat cerita akhirnya saya dipulihkan sampai saat ini. Oke, demikian kesaksian saya, cerita saya, semoga menjadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beliau adalah imam penyembahan di gereja GKI Geraha Immanuel Manokwari. Shalom. Pujian penyembahan buat saya secara pribadi, yang pertama untuk membersihkan semua atmosfer kehidupan. Yang kedua, untuk mericharge kekuatan rohani saya kembali. Dan yang ketiga, untuk menyegarkan jiwa saya. Dan yang keempat, untuk saya bisa merasakan hubungan dekat dengan Bapa. Rasa kangen saya itu terbasuh ketika saya punya saat teduh pujian penyembahan dengan Tuhan. Ketika saat pagi hari memulai hari, ketika siang hari saya bercurhat sama Tuhan. Dan ketika malam hari, saya kembali mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan. Jadi ketika pujian penyembahan bukan sekedar di atas mezbah atau panggung, tapi ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, saya kira saudara diberkati betapa pentingnya sebuah hubungan, sebuah keintiman yang dibangun dari sebuah namanya hati yang mengagungkan, menyembah Dia. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran kita. Hubungan intim dengan Tuhan itu sifatnya privasi, sifat pribadi, bukan ibadah raya rame-rame. Saudara, alamilah Tuhan secara pribadi. Pujian penyembahan bukan di panggung, bukan rame-rame saja, tapi bersifat hubungan pribadi kita dengan Bapa di tempat yang tersembunyi, di tempat yang maha tinggi. Pengagungan dan pemujian kita secara pribadi keluar dari lubuk hati kita paling dalam kepada pribadinya yang mulia. Kerinduan hati Bapa dari anak-anaknya itu saudara saya, ibadah yang sejati, yaitu engkau dan saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya katakan inilah pondok Daud akhir zaman. Jangan harapkan ada pondok Daud kelihatan fisik di mana dibangun kembali, mezbah di mana kita kejar di situ. Saudara, mezbah
Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Penyembahan yang benar akan menarik kuasa hadiratnya. Hamba-hamba Tuhan dipulihkan tadi saya katakan dari COVID-19. Ini adalah di depan. Kita sering dengar kesaksian orang. Ketika dia sendiri. Dia menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang melawat dia. Manifestasi dan mujizat Tuhan turun atas dan turun dari tata surga. Ingat Benny Hinn dalam setiap KKR. Dia itu menyembah. Memuji, terus menyembah sampai satu titik. Dia tahu Tuhan itu sudah hadir. Kalau Tuhan hadir, maka lawatan Tuhan itu pasti nyata dan kesembuhan itu pasti ada. Nah, kadang-kala dia marah kepada tim musiknya, kadang-kadang dia marah kepada choirnya karena tidak sungguh hati. Dia merasakan hadir itu bagaimana. Dia merasakan. Saudara, mari sembah dia dengan sepenuh hati. Hati yang memuji adalah ungkapan cinta kita yang tertuju kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu bertahta di atas pujian saudara dan saya. Saya kira itu adalah sebuah pondok Daud. Saya tidak urai terlalu dalam. Saudara, terima kasih Tuhan atas hari. Saya akan ajak saudara, saya akan mengakhiri ini sebuah pujian, singkat aja. Biarlah pujian hidup kita adalah sebuah penyembahan. Hidup saudara dan saya merupakan sebuah mezbah yang hidup. Yang memberikan persembahan yang sejati. Sama-sama saudara ya, bisa naikkan pujian ini. Saya rindu saudara cari YouTube, pujian ini menjadi bagian hidup kita. Oke? Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Yes, Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan sadarilah ku ada karena hanya anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Oh, kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Yesus segenap hidupku, persembahkan. Dan syukur bergaya hati persembahkan. Sadarilah ku hanya karena anugerah, bukan kekuatan kami,
tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan di altar-Mu sebagai sebuah korban yang hidup. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Udah saudara, saya kira itu yang saya mau sampaikan. Kok Pak Yai ini muncul di sini ya? Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kemah Daud dan kemah suci Salomo sangat rinci, bisa kita bahas, tapi kita nggak bahas di sini. Saya mau sampaikan, menekankan satu hal, bahwasanya bait suci kemah Daud yang akhir zaman ini dibangun kembali, itu adalah saudara saya. Merupakan sebuah hidup saudara saya, merupakan sebuah persembahan di altarnya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Tidak panjang lebar karena ada Pak Singgi, ada juga Bu Joyce yang akan memberikan sebuah tambahan di dalam pengalaman perjalanan mereka sebagai pendoa, mereka perjalanan mereka memuji menyembah Tuhan, pasti mereka punya sebuah pengalaman-pengalaman secara pribadi. Saya kira saya kembalikan lagi hal ini, mungkin Pak Singgi dengan Bu Joyce, apa mau bagaimana, siapa duluan mau sharing aja sedikit. Mari Pak. Masih ada Pak Singgi sama ini? Saya masih ada Pak, cuma saya rasa cukup Pak, itu sangat jelas sekali. Pengalaman Sangat jelas. Bapak dalam penyembahan bagaimana? Iya, saya kalau jujur ya, memang saya penyembahannya berkurang Pak. Saya lebih fokus kepada firman. Maka ini hari ini saya sadar, sesadar-sadarnya bahwa saya perlu sekali memang butuh penyembahan setelah tadi diurai oleh Pak Wesley. Jadi saya tahu lah memang ya. Maka itu saya di tempat mana-mana itu saya juga jujur bahwa pada waktu ada di PSB itu begitu kuat penyembahannya. Makanya saya itu senang hadir dan memang dari situ memang saya merasakan. Karena dalam tempat-tempat yang saya mungkin nggak perlu disebut ya, memang lebih kuat itu. Memang atmosfernya di PSB kuat sekali. Ya memang hari-hari ini kita dengan terpaksa di rumah, saya main gitar nggak bisa, main organ nggak bisa, ya cuma teriak-teriak begitu aja. Maka itu cuma istri saya memang dia senang terus nyanyi-nyanyi kecil begitu. Saya kadang-kadang ikut-ikut dia. Ya, jadi dalam hal ini
kalau Pak Wesley tanya kesaksian saya dalam penyembahan itu, rasanya saya belum terlalu punya, Pak. Cuma satu kali saya pernah bermimpi, ya saya mimpi kok saya ada di dekatnya ada orang main di grand piano. Saya langsung tanya pada anak saya di Sydney, lagu itu lagu apa? Ternyata saya kasih iramanya itu I sing praises to your love. Iya. To your name maksudnya ya itu ya. Oh Lord, wah itu saya betul-betul merasakan kuat sekali hadiratnya. Jadi ya saya pun nggak terlalu bisa menyanyi, suaranya juga fales-fales gitu. Mungkin Pak Wesley kan memang pemuji ya, maka itu saya juga seneng lah kalau dia pakai, kita berdoa supaya nggak terlalu lama, nanti kita bisa kumpul lagi, kita bisa memuji bareng-bareng di atmosfer yang sama di PSB sana, Pak. Ya itu mungkin dari saya, Pak. Saya cukup, saya betul-betul sangat thank you untuk firman yang disampaikan, begitu jelas, detail, bahwa memang kita butuh menyembah itu memang karena kan firman mengatakan dia Tuhan ada di atas tahta, ya di atas puji-pujian itu, Pak. Ya, itu mungkin dari saya sedikit itu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, Pak. Ya. Oke, baik. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Mungkin saudara-saudara hari ini mungkin tidak biasa menyembah, tidak bisa main gitar, tidak bisa ini. Saya juga tidak bisa. Dulu saya ingat ketika saya melayani bersama Pak Sudi Dharma dari desa ke desa. Saya tidak pernah tepat nadanya. Nyanyi asal nyanyi juga kadang-kadang falas juga. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya kerinduan. Nah hari ini Tuhan mencari kerinduan dari saudara saya. Kerinduan, rindu. Akhirnya Tuhan itu memberikan saya nada-nada yang lebih tepat gitu. Kedua, saya mau belajar gitu kan. Nah saya mulai style. Jadi hari ini saudara bisa style YouTube, hari ini banyak kok. Jadi yang namanya nonstop ya 40 menit. Yang 30 menit penyembahan-penyembahannya bagus-bagus, yang sudah difilter ya puji-pujian yang bagus, kita ikut nyanyi, ikut nyembah. Dulu saya pernah rekam sambil 40 menit, 30 menit, bahkan 1,5 jam penyembahan-penyembahannya di BSP. Jadi ketika kita nyembah bisa 2 jam bersama John, bersama Pak Lukas dulu, itu saya rekam, itu ada, nggak tahu saya cari di mana, masih ada. Saudara ingin ya ambil itu, malam tidur ikut nyembah. Nah, saya percaya Tuhan akan tambah-tambahin itu. Ya, jadi suatu hari kita nggak perlu musik lagi. Jadi kalau suatu hari kita ke surga, kita punya lifestyle. Lifestyle kita itu yaitu adalah kita bangun hidup kita itu menjadi pondok pujian, pondok Daud yang akhir zaman. Silakan Bu Joyce mau tambahin sedikit dalam sisi seorang pendoa. Bu Joyce masih ada? Baik, ya ada Pak Wesley. Silakan Bu. Iya, soal penyembahan itu memang Pak Wesley. Itu pengalaman-pengalaman pribadi saya. Biasanya saya kalau bangun tidur pagi itu memang saya minta Roh Kudus taruh lagu dalam hatiku untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan biasanya kalau saya bangun pagi itu sebelum saya berdoa, sebelum saya mulai menyembah itu ada lagu yang muncul dalam hati saya. Itu yang akan saya nyanyikan dan biasanya itu berbicara tentang apa yang akan saya jalani hari itu, hidup saya. Itu yang jadi remah gitu. Misalnya, contohnya nih, misalnya tiba-tiba pagi hari yang keluar lagunya sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu akan saya nyanyikan dengan kuat dan saya mengakui kebesaran Tuhan. Engkau besar mengatasi segala sesuatu. Itu akan jadi sesuatu yang remah buat saya. Tapi saya punya pengalaman secara pribadi tentang penyembahan. Beberapa kali ini kejadiannya ketika saya ada dalam situasi yang sulit sekali dalam hidup saya, ada tekanan yang berat sekali dalam hati saya dan dalam batin saya karena pergumulan yang saya hadapi. Itu dalam hati saya hanya berbahasa roh karena saya nggak terlalu hafal lagu-lagu ya. Tapi tiba-tiba itu Roh Kudus tuh bisa menyanyikan lagu itu dalam hati saya dengan syair yang pas
dengan situasi yang saya hadapi. Pernah sekali itu karena saya nggak hafal syairnya, saya hanya tahu nadanya. Saya tanya dia tahu nggak lagu ini? Saya nyanyikan gitu, senandungkan. Tapi dia nggak tahu. Tapi waktu saya buka rekaman saya buat playlist di SoundCloud, saya buka lagu itu ternyata ada dan lagu syairnya bisa tepat sekali dengan yang saya situasi yang saya hadapi. Kalau bicara tentang penyembahan dalam skop doa, saya pertama kali ketika saya mengalami itu hal-hal itu, saya Tuhan bicara sama saya waktu itu saya ikut training pendoa di Mawar Syaron waktu awal tahun 90-an ketika pertama kali saya masuk di pelayanan pendoa. Itu salah satu materinya itu mengutip satu kalimat dari seorang hamba Tuhan. Saya lupa ya Pak Wesley. Tapi kalimat itu tulisan itu tuh menempel banget di pikiran saya, di batin saya. Tulisannya begini. Hamba Tuhan itu dia begitu kagum waktu dia mendengar rekannya berdoa. Lalu dia bilang begini sama Tuhan, aku mau doa seperti orang itu. Lalu Roh Kudus bilang sama dia, bukan seperti itu. Yang harus kamu minta adalah buat aku berdoa dengan doa-doamu. Itu saya ingat betul. Lalu saya mulai belajar sejak saat itu. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau lihat situasi keadaan di depanku, faktanya bagaimana, tapi aku mau berdoa dengan doa-doamu untuk situasi itu. Setelah saya belajar seperti itu, Tuhan taruh hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan fakta yang saya hadapi. Lewat itu justru saya lihat bagaimana Tuhan bekerja membalikkan keadaan-keadaan, mengalami terobosan-terobosan. Hal-hal yang bahkan nggak saya pikirkan, itu Tuhan kerjakan dengan ajaib. Salah satu contohnya itu saya teringat tahun 2011 waktu itu saya sakit. Saya nggak tahu kalau saya ada masalah dengan tulang belakang saya. Saya masih doling dengan teman-teman di Menara Doa. Saya masih nyetir mobil sendiri. Tapi sampai di satu waktu saya tuh mau pindahkan buku yang sangat tipis dari sebelah kanan saya ke sebelah kiri saya itu saya sudah nggak bisa. Kalau saya tidur, saya sudah nggak bisa bangun. Deyang itu harus tunduk sampai saya bisa merangkul tengkuknya Deyang. Deyang berdiri, baru saya bisa berdiri dari tempat tidur. Saya benar-benar parah sakitnya waktu itu. Tapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan ingatkan saya tanya Tuhan, ada apa ya? Kok aku ngalami seperti ini? Ada kesalahan nggak yang aku buat, yang harus aku bereskan? Tapi Tuhan ingatkan saya ternyata tentang satu, ini bicara tentang persembahan ya. Satu kali waktu saya itu ikut acara Natalannya AOC di Tenggilis itu, gedung apa ya, saya lupa itu. Waktu itu yang mimpin Pak Yusuf. Saya lupa tahunnya berapa, mungkin sekitar tahun 1000, akhir menjelang tahun 2000. Saya belum melahirkan Isara kok itu, berarti di bawah tahun 2000. Waktu saya datang ke acara itu, lalu kan untuk kasih persembahan, saya itu nggak bawa uang. Di dompet saya itu hanya ada nggak sampai 150.000. 100.000, kemudian nggak tahu berapa, itu dan recehan-recehan. Saya itu sedih sekali. Dalam hati saya bilang, Tuhan, aku nggak punya uang ya. Saya nggak bawa uang. Aku nggak punya uang. Sementara saya lihat teman-teman saya ini semua yang di sekiri, karena saya ngasih dan saya tahu jumlahnya nggak sedikit, banyak. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, aku nggak punya uang. Aku ngasihnya cuma segini, tapi saya keluarkan semua uang saya, termasuk yang receh-receh. Saya masukkan ke dalam amplop saya, dan waktu maju ke depan saya bilang, Tuhan, jangan lihat jumlahnya ya, yang di amplop itu. Tapi di dalam amplop itu juga ada hidupku, yang aku persembahkan kepadamu. Saya masukkan itu. Dan waktu saya taruh itu persembahan, hati saya ada sukacita. Dan saya lupa sekali.
Tapi waktu saya sakit, saya tanya kenapa. Tuhan ingatkan itu. Kan kamu bilang kamu kasih hidupmu buat aku sebagai persembahan. Nah, hari-hari ini lewat sakitmu ini aku sedang membentuk engkau. Dan memang saudara, waktu saya sakit, saya kan nggak tahu bahwa saya sakit parah. Sampai saya diminta keponakan saya yang memang kebetulan kerja dokter di Ungaran yang omnya punya rumah sakit kecil sendiri, punya omnya sendiri praktek di situ, bilang, Tante Jo, ayo ke Ungaran yuk kita cek. Karena rupa-rupanya waktu saya kasih report saya hasil darah dia sudah melihat ada yang aneh dari hasil ini. Kan saya nggak ngerti. Dia bilang, ayo Tante Jo ke Ungaran kita cek. Sampai di Ungaran itu saya langsung difoto tulang belakang saya langsung di MRI, langsung dibawa ke Telogorejo di MRI, kembali ke rumah sakit di Ungaran, saya diberitahu bahwa ternyata tulang belakang saya itu bantalannya di ruas 11-12 itu bantalannya sudah habis, sudah dimakan virus. Saya telat sedikit aja udah patah tulang belakang saya, udah fatal banget. Saya masuk ke rumah sakit itu jalan dan segala, keluar dari ruang itu saya sudah nggak bisa jalan. Saya harus naik kursi roda di papa. Untungnya rumah keponakan saya dengan rumah sakit itu dekat. Jadi saya dirawat di rumah sakit, di rumah ponakan saya. Infus dan semua dibawa ke rumah ponakan saya yang dokter ini. Waktu setelah saya masuk ke kamar tidur, saya sendirian dari rumah sakit waktu itu. Saya rasa saya memuji Tuhan. Saya sedang penyembahan. Lalu saya merasa hadirat Tuhan kuat sekali di ruangan itu. Dan saya tanya Tuhan, kok seperti ini ya? Ada apa kok seperti ini ya? Lalu Tuhan bicara sama saya. Hadirat Tuhan kuat sekali. Tuhan cuma bilang begini sama saya. Kalau kamu percaya dan terima sepenuhnya apa yang dokter katakan, ya itu yang akan terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu terima perkataanku, kamu terima firmanku, maka apa yang firmanku katakan, itu yang terjadi sama kamu. Waktu saya dengar itu, saya langsung bilang, Tuhan, aku pegang apa yang firmanmu katakan. Saya dalam kondisi yang sangat parah, saudara. Tapi saya bilang, aku percaya firmanmu katakan, bilur-bilur sudah menyembuhkan aku. Bukan akan menyembuhkan aku, tapi sudah menyembuhkan aku. Saya ucapkan itu, saudara. Tapi justru setelah itu kondisi saya semakin drop. Sampai saya harus di transfusi. Saya sudah nggak bisa lagi di rumah keponakan saya pindah ke rumah sakit. Kondisi saya benar-benar parah. Saya bernafas saja sakit, saudara. Justru dalam kondisi seperti itu saya batuk berat. Sampai saya dipegang, kakak-kakak saya memang kebetulan datang semua, jadi mereka yang jaga saya. Jadi kalau saya batuk, itu saat saya udah nggak bisa tidur, itu saya cuma duduk, tangan saya dipegang dua-dua. Dan saya batuk, tapi setiap kali saya batuk, saya teriakkan, aku percaya Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Aku percaya, saya cuma bicara seperti itu, saya nggak peduli lagi. Dan memang saya lihat penglihatan saya duduk di telapak tangannya Tuhan. Jadi itu menguatkan saya nggak peduli dengan kondisi fisik saya yang semakin lemah, bahkan berat badan saya merosot, karena saya tuh orang yang obat. Biasanya saya kalau sakit, saya hanya berdoa, mungkin saya nggak akan minum obat kalau saya nggak digerakkan Tuhan. Jadi waktu itu obat-obatan dikasih saya, yang harus saya minum itu berat sekali. Sementara saya nggak bisa makan. Jadi saya makan sedikit, keluar. Padahal obat harus masuk. Saya makan keluar sampai kondisi saya seperti itu dan akhirnya ditransfusi dan segala macam. Tapi saya nggak peduli. Saya cuma bilang, aku percaya bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Saya hampir kurang lebih 2 bulan dirawat. Sampai akhirnya saya bilang, saya mau pulang ke Surabaya. Saya nggak bisa ninggalin rumah lama-lama. Itu sampai suami saya pinjem mobil, mungkin Pak Wesley masih ingat siapa ini sih, Maruli Siahan. Pinjem mobil Alphardnya Maruli itu. Pinjem mobil Alphard, jadi saya pulang itu naik mobil itu pelan sekali, pelan-pelan. Karena sebetulnya dokter bilang saya itu nggak boleh goyang untuk kondisi tulang belakang yang seperti itu. Tapi saya pulang-pulang akhir sampai di rumah. Sampai di rumah, Tuhan bilang begini,
nggak usah minum obat, kamu sudah sembuh. Saya nggak minum obat, Pak Wesley. Tapi Pak Hotman ini yang ngecek setiap kali, obat kok belum diminum, obat kok belum diminum. Saya nggak bisa menjelaskan. Kalau saya mau menjelaskan dan nggak bisa memaksakan iman saya ke Pak Hotman untuk nggak minum obat karena Tuhan suruh bilang nggak minum obat. Tapi saya secara diam-diam saya nggak minum obat itu. Dalam hampir setelah 2 minggu, 3 minggu saya nggak minum obat itu. HSCRP ya kalau nggak salah itu salah satu, pokoknya saya nggak ngerti, lupa saya. Itu yang hampir 100 lebih. Jadi itu sebetulnya normalnya itu harusnya di bawah 10. Saya itu hampir 100 atau 100 lebih. Itu turun signifikan. Justru pada saat nggak minum obat. Itu turun jadi 19 dalam waktu-waktu itu. Jadi waktu Pak Otman negur saya, marah karena saya nggak minum obat. Saya kasih lihat, ini loh hasilnya, aku nggak minum obat. Saya bilang gitu, loh hasilnya. Tapi Pak Otman tetap bilang, harus minum obat, harus minum, nggak peduli. Sampai akhirnya saya tanya, Tuhan gimana Tuhan? Tuhan bilang, ikutin aja, cuma saya kurangi. Jadi saya minum obat. Sampai akhirnya yang dokter bilang, hanya seharusnya saya dioperasi Pak Wesley, tapi saya memilih untuk nggak dioperasi. Cuman syaratnya ya saya harus tidur. Harus nggak boleh jalan, nggak boleh gerak, nggak boleh aktivitas. Bahkan kalau tisu saya pegang tisu jatuh pun saya nggak bisa ngangkat tisu itu. Itu harus saya ditolong orang. Di situ justru saya belajar bagaimana hidup itu bergantung, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Saya butuh pertolongan orang, saya harus mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, semua saya harus minta tolong. Ya contohnya itu, misalnya saya pegang tisu jatuh pun saya harus panggil orang. Balik badan ke kiri dan ke kanan pun saya harus minta tolong. Tapi di situ Tuhan latih saya, Tuhan bentuk saya. Bagaimana hidup itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kamu perlu orang lain dan kamu juga perlu mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya kalau dokter bilang saya harus 10 bulan bisa sembuh, saya 6 bulan sudah sembuh. Saya saya bisa aktif ke Menara Doa. Saya kalau ingat-ingat itu, saya bilang itu pengalaman pribadi yang paling berkesan buat saya. Itu bicara tentang penyembahan, bicara tentang doa juga sama Tuhan. Saya percaya kalau kita semua punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengar apa yang Tuhan bilang, percaya apa yang Dia katakan, lakukan itu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Itu aja Pak Wesley yang mau saya sampaikan.